Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah. Lihat. Tapi kalau orang yang belajarnya nggak betul, bertahun-tahun nggak paham bid'ah. Tuh. Ustadz Subhan Bawazir. Ini dipanggil Ustadz sudah luar biasa ya. Membandingkan Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Al-Imam Al-Ghazali dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kamu mengikuti kitabnya Imam Ghazali itu kamu nggak ngerti sunnah gitu. Kalau kamu belajarnya itu salah. Kalau kamu ikut belajar lewat jalur Imam Ghazali kamu salah gitu. Hadis kitabnya banyak yang doif, ratusan 900 doif gitu. Kalau mau benar ikut jalurnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya jenius, kitab At-Tauhid gitu. Ngaji 2 kali saja, ikut kajian 2 kali saja langsung ngerti bid'ah gitu. Kalau kamu ngaji kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab ini, plus sarahnya ya, Al-Qaulul Mufid ya, karya Syekh Utsaimin, itu kamu langsung jadi jenius, kamu langsung jadi ngerti gitu. Ya kita yain aja. Bingung juga saya nanggapinya. Ya sepertinya kita sudah paham ya, itu ucapan yang kharaja min ghairi akil sebetulnya ya. Laisa lahu aklun salimun kharaja min dzil akli as-sakim. Keluar dari orang yang seperti itu. Sekarang bagaimana cara membuktikan ini ya? Kalau saya presentasikan siapa Al-Ghazali, ya menurut saya berlebihan gitu, tidak perlu. Apalagi nanti di-compare dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ya tidak perlu. Nggak tega saja saya membandingkan 2 orang ini gitu, nggak tega gitu. Tapi saya paksakan diri di bagian yang mudah difahami saja. Muhammad bin Abdul Wahab itu gelarnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi gelarnya Syekh saja. Syekh itu artinya orang tua. Sementara Imam Ghazali itu Syekhul Islam. Jadi bukan Syekh Al-Ghazali, bukan. Syekhul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau satunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Mekah itu orang tua, itu Syekh namanya. Nangkep nggak kira-kira? Ada nggak orang yang memuji Muhammad bin Abdul Wahab itu selain golongan mereka sendiri gitu? Pencapaian keilmuannya itu apa gitu? Ya ini pertanyaan. Al-Ghazali pencapaian keilmuannya, mana orang tadi sebut misjaf. Misjaf itu kalau tidak salah kayak tirai itu ya. Bukan misjaf ya subhanallah. Muzjatun. Itu ada di Al-Quran itu. Bido'ati fi ilmil hadisi muzjat. Muzjat itu istaddat qillatuhu, sangat sedikit gitu ya. Ya tidak perlu dibahas soal itulah. Ibnu Taimiyah masih ada yang menyebutnya Syekhul Islam. Al-Hafidh, Al-Imam, Hujjatul Islam, Syekhul Islam itu tatanan atau grade keilmuan gitu. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab grade tua saja gitu, atau dituakan gitu. Ya Syekh Albani juga kan, Syekh Utsaimin. Ada golongan mereka itu yang bergelar imam atau bergelar Syekhul Islam gitu, bergelar Hujjatul Islam gitu. Kan nggak ada ya. Yang ada Syekh aja paling mentok, itu pun karena berjenggot, sudah uban, sudah tua kan begitu. Sebenarnya kan seperti itu saja ya. Kakekmu juga ya kamu panggil Syekh gitu, orang tua. Ya Syekh, wahai orang tua gitu ya. Jadi kalau Syekh nempel ke nama ya bukan gelar, itu panggilan kamu orang tua saja ya. Syekh siapa gitu. Kalau Syekhul Islam itu gelar ya. Kemudian dicela-cela oleh siapa? Bawazir, dibanding-bandingkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini oleh kakaknya saja dicela-cela. La yablu al-usyra min maharati al-mujtahid. 1/10 saja dari kapasitas orang menjadi mujtahid saja tidak sampai si Muhammad itu. Maksudnya Muhammad bin Abdul Wahab ya.
adiknya itu ya. Itu celah-celah sudah ya. Jadi biasanya ulama itu mesti ada yang mengakui. Jadi setiap ulama itu dia dapat gelar itu bukan dia ngaku-ngaku, tapi ada yang mengakui gitu ya. Kenapa dalam madhab Syafi'i itu yang paling tinggi Imam Nawawi? Sehingga namanya al-mu'tamad itu idza ittafaqu as-shaykhun, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Idza ikhtalafa, kalau berselisih Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini, fal mu'tamadu qaulun Nawawi, maka yang paling dipakai itu pendapatnya Imam Nawawi. Itu sudah berdasarkan seleksi alam, bukan diklaim sendiri, bukan. Kemudian turun di bawahnya menjadi antara Imam Ar-Rafi'i dengan Ibnu Hajar ya. Mana yang lebih kuat ya. Ini semua ada prosesnya. Inilah yang disebut dengan mata rantai keilmuan. Inilah yang disebut dengan hazanah keilmuan. Kalau Wahabi ada seperti itu, nggak ada satu jalur aja. Syekh Albani, bin Baz, Syekh Utsaimin, udah itu aja. Nggak jauh-jauh gitu. Jadi jangan membandingkan lah, jangan membandingkan. Lebih baik kamu memuji imammu sendiri sudah selesai, nggak usah banding-bandingkan dengan yang lain. Menghina ya, membandingkan itu menghina. Walaupun kamu misalnya membandingkan Muhammad bin Abdul Wahab dengan Al-Ghazali, oh Al-Ghazali masih tinggi di atas Muhammad bin Abdul Wahab, itu masih penghinaan, masih penghinaan. Kenapa? Karena nggak pas ini dibandingkan.